Salam sehat untuk semuanya. Sekarang kita akan bahas tentang koefisien korelasi dan determinasi. Dalam statistika, analisis regresi dan korelasi yang sudah dibahas pada video yang lain, itu adalah mengenai hubungan antara variabel-variabel dalam populasi. Nah, khusus untuk analisis korelasi, hubungan antar variabel itu digambarkan dalam bentuk angka. Tepatnya dalam bentuk koefisien korelasi. Untuk level populasi, notasinya adalah rho, untuk sampel R. Dan angkanya itu mulai dari -1 sampai dengan 1. Nah, konsepnya sebagai berikut. Untuk level populasi, ini kan ada pasangan variabel X dan Y misalnya ya. Jadi ini yang pertama X1, Y1 besar, X2, Y2 besar, dan seterusnya sampai dengan Xn, Yn besar ya. Jadi N-nya N besar juga. Nah, di sini koefisien korelasinya atau korelasinya bisa ditulis rho, tepatnya rho 1, 2. Ini variabelnya ya, variabel 1 dan variabel 2 dalam ini X dan Y. Ini adalah ekspektasi dari X dikurangi mu X kali Y dikurangi mu Y dibagi dengan simpangan baku ya. Ini simpangan baku variabel 1, ini simpangan baku variabel 2. Ingat variabel X kan punya mu dia, min ya. Ini punya min juga. Kemudian dicari seperti ini ya, rumus ini namanya korelasi ya. Nah, kalau dijabarkan rumusnya bisa menjadi ekspektasi dari XY dikurangi mu X kali mu Y dibagi dengan simpangan baku 1, simpangan baku 2. Itu nilainya seperti disebutkan sebelumnya, -1 sampai dengan 1. Ada suatu angka tertentu ya, misalnya minus 0,35 atau 0,75 dan sebagainya, satu angka ya. Nah, di level sampel, setelah kita menarik sampel dari anggota populasi ini, diambil sampel sebanyak n kecil, ini dia. Jadi variabelnya juga sama ya, jadi cuma notasinya kecil-kecil ya, y kecil, y kecil, dan seterusnya seperti ini. Nah, maka ini ada R ya, ini R, koefisien korelasinya, ini taksiran dari ini. Nah, jadi taksiran di mana rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi sigma XY ini N sigma XY dikurangi sigma X dikurangi kali sigma Y, kemudian akar dibagi akar. Ini ada kurungnya ya, ini kurung dengan ini kurung. Kemudian ada ini unsur N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Sini ada unsur N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Nah, silakan disimak rumus ini cukup panjang. Namun kalau diterjemahkan ke Excel, ditulis di Excel, itu akan menghasilkan hasil yang akurat. Nah, ini ingat ya, ini data sampel. Berdasarkan data sampel sebanyak N kecil ini, data sampel, maka bisa dicari koefisien korelasi. Jadi namanya adalah Carl person ya. Jadi simbolnya R ini sebagai berikut. Nah, ini data sampelnya, ini datanya ya, dibuat dalam bentuk tabel. Ada pasangan variabel X kecil dan Y kecil ya, karena sampel ya, sebanyak N. Ini sebanyak N. Tentu saja di sini dia nanti didebarkan ya, ini datanya. Nah, sesuai dengan kebutuhan rumus yang R ini, maka kita perlu
perkalian kolom ya, X kuadrat, Y kuadrat, kemudian XY ya. Sesuai dengan yang dibutuhkan di rumus samping ini ya. Sehingga kita punya ini adalah sigma X, kemudian sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY ya. Ini diperlukan di rumusnya, bisa diperhatikan. Nah, sebagai contoh sigma XY ya, di sini tepatnya ini. Kemudian nah ini contohnya lagi, ini sigma X kuadrat di sini, sigma Y kuadrat sini. Kemudian sigma X sini, ini sigma X, kemudian sigma Y sini, sini juga ya, sigma X di sini juga. Nah, dengan link-link di Excel seperti itu, maka akan didapat nilai R ya, suatu angka tertentu yang merupakan taksiran dari row atau koefisien korelasi di level populasi. Nilainya pastilah di antara -1 sampai dengan 1. 0 juga bisa ya. Artinya kalau 0 itu artinya tidak ada hubungan antara X dan Y. Nah, kalau 1 ini hubungannya kuat atau sempurna ya. Positif kuat ya, hubungan yang kuat searah ya. Jadi kalau positif itu searah artinya. Searah artinya kalau X naik, Y naik, kalau X turun, Y turun, itu artinya. Kemudian kalau R-1 artinya hubungannya kuat tapi tidak searah ya. Tidak searah itu artinya kalau X naik, Y-nya turun, kalau X turun, Y-nya naik. Seperti itu artinya. Itu dinyatakan dalam bentuk angka berupa koefisien korelasi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat sebuah contoh. Nah, misalnya ini di Hypermart ya, Hypermart, lihat hubungan antara lama pengunjung dalam menit, lama pengunjung di dalam Hypermart ya, tentu saja dengan banyaknya jenis barang yang dibeli dalam menit ya. Ini kita dari misalnya ribuan pengunjung, diambil sampel cuma 12 ya, 12. Nah, ini datanya, ini 32 artinya 32 menit untuk apa namanya, pengunjung pertama sebagai sampel 32 menit dia membeli 3 item barang, yang kedua 24 menit 2 item barang, dan seterusnya ya. Ini 55 menit 3 item barang. Ini ya sampel berdasarkan sampel ini ya, pasangan X dan Y sebanyak 12 ya. Sini X-nya adalah lama pengunjung di Hypermart, kemudian Y adalah banyaknya jenis barang. Kita bisa olah di Excel ya sebagai berikut, langsung hasilnya saja. Perhitungannya seperti ini data X, ini sebanyak 12, ini sigma X-nya, Y, ini sigma Y, ini adalah perhitungan X kali Y ya. Ini sigma XY, ini X kuadrat, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma Y kuadrat ya. Tentu saja ini bisa dikerjakan di Excel ya. Sebagai contoh, ini XY berarti perkalian antara X dan Y ya. 32 kali 3, 96 dan lain sebagainya ya. Nah, dari sigma X yang ada di baris paling bawah ini kita terjemahkan ke rumus ini, kita linkkan. Sebagai contoh ini sigma Y ya, dari sini datangnya, sigma X dari sini datangnya, ini sigma Y, ini ya sigma X kuadrat, ini sigma Y kuadrat. Nah, ini sigma X, ini sigma Y ya. Ya, kalau dikerjakan di Excel hasilnya adalah 0,829. Nah, silakan disimak perhitungannya.
Nah, berarti ini adalah korelasinya positif ya, lumayan kuat ya, mendekati 1 ya. Positif berarti searah ya. Jadi kalau X naik, Y naik. Jadi kalau lama, kira-kira ya, artinya kalau lama pengunjung itu cukup lama di Permat, kemungkinan jenis barang yang beli banyak, seperti itu. Nah, apabila koefisien korelasi Carl-Person ini atau R dikuadratkan, ya, kita kuadratkan, ini namanya koefisien determinasi. Itu sering dinotasikan dengan D. Jadi rumusnya itu saja adalah D sama dengan R kuadrat. Artinya sebesar D kali 100% variasi dari Y itu dipengaruhi oleh X. Sisanya itu saja 1 dikurang D kali 100% oleh faktor lain. Nah, berdasarkan dari contoh di atas, R di atas, jadi bisa dihitung D-nya adalah 0,829 kuadrat. Ini hasilnya adalah 0,688. Nah, ini dikalikan persen ya. Artinya sebesar 68,8%. Variasi dari Y berarti jenis barang, banyak jenis barang. Naik turunnya jenis barang itu banyak jenis barang dipengaruhi oleh lama pengunjung di Permat ya. Sisanya ya 100% dikurangi 68,8%, sisanya 31,2% oleh faktor lain. Seperti itu cara menginterpretasikan. Baik, demikian pembahasan mengenai koefisien korelasi dan determinasi beserta artinya untuk perhitungan menggunakan SPSS misalnya dengan pengujian hipotesisnya, itu akan dibahas pada video yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya.